Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Muhammad Kulumam Nadim, nomor 22 di kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik gelombang. Yang pertama ada pemantulan refleksi. Pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Pada peristiwa pemantulan gelombang cahaya oleh suatu bidang batas berlaku pemantulan sebuah gelombang berikut. Pertama, besar sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal, sementara sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Selain pada gelombang cahaya, peristiwa pemantulan juga dapat terjadi pada gelombang tali. Saat gelombang tali sampai di ujung tali, batas antara tali dan medium lain, gelombang akan dipantul kembali ke dalam tali tersebut. Yang kedua adalah dispersi. Dispersi adalah penyebaran atau penguraian bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Hal ini terjadi karena udara merupakan medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang. Medium seperti ini disebut sebagai medium non-dispersi. Peristiwa dispersi dapat diamati ketika cahaya putih atau polikromatis melalui sebuah kaca prisma. Cahaya putih tersebut akan terurai menjadi cahaya monokromatis. Dalam hal ini, kaca prisma adalah medium dispersi untuk cahaya. Selanjutnya adalah contoh penguraian cahaya pada prisma yang terdapat pada gambar tersebut. Sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar yang keluar dari prisma. Besarnya sudut deviasi sinar merah dan sinar ungu adalah sebagai berikut. Sn sama dengan N-1 beta. Sn sama dengan N-1 beta. Berdasarkan gambar, tampak bahwa sudut deviasi sinar ungu lebih besar daripada sudut deviasi sinar merah. Selain antara sudut deviasi sinar ungu dan sinar merah ini disebut sebagai sudut dispersi. Sudut dispersi dirumuskan sebagai berikut. Deviasi sinar merah sama dengan indeks bias sinar merah min indeks bias sinar ungu. Dalam kurung sudut pemias prisma derajat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang interferensi atau perpaduan. Jika dua buah gelombang bertemu pada suatu tempat, resultan kedua gelombang di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombangnya. Gelombang-gelombang yang bertemu atau berpadu ini akan memengaruhi medium. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu secara umum disebut interferensi gelombang. Interferensi dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif atau saling menguatkan terjadi jika kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang sama. Amplitudo gelombang hasil paduan ini sama dengan 2 kali amplitudo masing-masing gelombang. Sedangkan interferensi destruktif atau saling melemahkan terjadi jika gelombang yang berpadu memiliki fase yang berlawanan. Amplitudo gelombang hasil paduan ini sama dengan 0. Interferensi konstruktif dan destruktif lebih mudah dipahami dengan menggunakan ilustrasi sebagai berikutnya adalah polarisasi. Ada satu karakteristik gelombang yang hanya dapat terjadi pada gelombang transversal, yaitu polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah saja. Perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya polarisasi pada gelombang tali yang melewati sebuah celah sempit. Arah polarisasi gelombang tersebut sesuai dengan arah celahnya. Secara sederhana, polarisasi dapat diartikan sebagai penyelara gerak getaran gelombang. Misalkan ada gelombang yang bergetar ke segala arah. Setelah melewati sebuah celah, arah getaran gelombang tersebut akan menjadi satu arah saja. Gelombang yang dihasilkan ini disebut sebagai gelombang terpolarisasi linear. Yang terakhir adalah efek Doppler. Efek Doppler merupakan gejala umum dari gelombang. Pada gelombang bunyi, jika pendengar dan sumber bunyi bergerak saling mendekati, frekuensi yang didengar akan lebih besar daripada frekuensi sumber bunyinya. Begitu juga sebaliknya. Efek Doppler juga dapat didefinisikan sebagai efek berubahnya frekuensi suara yang terdengar akibat adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Rumus yang berlaku pada efek Doppler adalah sebagai berikut. Fp sama dengan V plus Vp per V plus Vs kali Fs. Jika ada pengaruh angin, Fp sama dengan V plus Va plus Vp per V plus Va plus Vs kali Fs. Perjanjian tanda efek Doppler. Vp dan Vs bernilai 0 jika keduanya diam. Vp bertanda positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Vp bertanda negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Vs bertanda positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Dan Vs bertanda negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar.
Sekian video pembelajaran saya tentang karakteristik gelombang. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.